她是我的女神。想走的人依然可。我海7日来出现了一个神秘人，连灭12代，不知下一。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Mohon maaf untuk hari ini Mimin benar-benar terlambat disebabkan rumah Mimin kebanjiran. Emang ya, namanya musibah nggak ada yang tahu. Terlebih kita tidak bisa menyalahkan hujan, karena hujan itu adalah anugerah. Waduh, sok bijak. Padahal mah tadi udah kowar-kowar. Tetapi ya mau bagaimana, ini juga kesalahan dari para manusianya. Buang sampah sembarangan, saluran air begitu kecil, semuanya di aspal, udah nggak ada pohon. Waduh, penyerapan airnya sudah tidak ada ya. Jadi tidak bisa menyalahkan hujan. Dan sesuai judul ataupun thumbnailnya, maka kita langsung saja masuk ke dalam spoilernya. Ketika guru dan murid melihat Wang Lin keluar dari atas, dia mengajak muridnya untuk pergi dari sini. Tetapi kemunculan dari Wang Lin ini terlihat seperti musibah dan langsunglah menyerang ke arah mereka berdua. Untuk sang guru mencoba untuk menahan beberapa serangan tersebut. Tetapi sayangnya kemampuan dia ini berada jauh di bawahnya Wang Lin. Alhasil dia pun cukuplah terluka, tetapi dia teruslah bangkit dan bangkit untuklah meminta kepada muridnya pergi dari sini. Beruntungnya saja, Wang Lin langsunglah menghentikan serangan tersebut. Dan semua ini bukan berasal dari Wang Lin yang menyerangnya, melainkan kedatangan dari Wang Lin guys. Setelah berhasil menyelamatkan mereka berdua, Wang Lin pun bertanya kepada mereka berdua tentang apa saja yang terjadi pada Suzaku selama dia tidak berada di sini. Mereka pun memberitahu rumor tentang Cheng Niu. Mendengar itu, Wang Lin pun langsunglah tersenyum dan kembali bertanya kepada mereka berdua bagaimana tentang Cheng Niu. Apakah rumor tentang Cheng Niu memiliki dampak positif atau dampak negatif? Dan muridnya keceplosan kalau Cheng Niu memiliki nama yang cukuplah negatif. Mendengar itu lagi, Wang Lin tidak begitu mempermasalahkannya. Lagi pula dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dan gurunya langsunglah menghentikan pembicaraan dari muridnya. Di sini dia memberitahu kepada Wang Lin kalau nama dari Cheng Niu sudah sangatlah begitu populer dan dicari-cari oleh seluruh negara peringkat 5. Sontak, Wang Lin hanya tersenyum dan memberikan sebuah pil kepadanya sebagai hadiah kepada murid tersebut karena sudah berani untuk memberitahu apa yang sebenarnya. Dan Wang Lin pun pergi dari sana. Setelah Wang Lin pergi dari sana, si gadis tersebut bertanya tentang pil yang diberikan sebelumnya. Gurunya kembali menjawab lagi kalau pil ini merupakan pil tanah hancur yang bisa membantunya mencapai tahap formasi inti tubuh. Sedangkan untuk Wang Lin, dia melakukan perjalanan ke negara Chu untuklah pulang karena tujuannya untuklah balas dendam dengan keluarga Teng serta memasuki alam surgawi telah tercapai atau terpenuhi. Jadi, untuk kembali ke negara Chu, Wang Lin haruslah melewati banyak sekali transformasi arai karena lokasi Chu terlalu jauh. Adapun juga dengan kompas bintang rusaknya ini tidak dapat digunakan untuklah sementara waktu, terkecuali digunakan di ruangan hampa baru bisa digunakan. Selama perjalanan, banyak hal yang dipikirkan oleh Wang Lin, seperti menerobos ke tengah formasi jiwa, serta meningkatkan kekuatannya lebih kuat lagi, seperti bendera larangannya, senjata surgawinya juga, serta mencari bahan-bahan untuk memperbaiki kompas bintang, serta mempelajari batasan pada topi jerami dan pedang dari sekte Daluh, dan menambahkan batasan pada bendera larangannya. Lalu tentang Ta Shen yang masih belum ada kabar, serta bertemu dengan guru masa depannya, yaitu Tian Yunzi. Dan itu haruslah diselesaikan ya, karena nantinya Wang Lin akanlah bertemu dengan Ta Shen kembali dan akanlah melakukan pertarungan. Dan yang terakhir adalah pagoda yang diberikan oleh Zoe. Pada intinya, tanggung jawab dari Wang Lin semakinlah besar. Dan singkatnya, perjalanan Wang Lin teruslah berlanjut tanpa henti untuklah menuju ke negara Chu. Namun, karena batu roh berkualitas tersisa sedikit, dia pun berencana menggunakan giok langit di arai transfer kuno berikutnya. Sesampainya di arai transfer kuno, dia pun menggunakan giok langit, dan seketika arai transfer menyala lebih terang dari biasanya.
serta retakan halus muncul dan gambar peta di hadapan Wang Lin dengan total 8 titik yang menyala. Melihat itu, Wang Lin menuju salah satunya dan tiba-tiba suara ledakan muncul, membuat array transfer ini langsunglah runtuh dan giok langit kembali ke Wang Lin. Kemudian ada sebuah kekuatan misterius yang mengelilingi tubuhnya dan seketika Wang Lin pun langsunglah menghilang dan secara tiba-tiba susunan transfer kuno tiba-tiba menjadi debu. Singkatnya, Wang Lin telah tiba di salah satu transfer yang berjarak jutaan kilometer dari transfer yang dia gunakan sebelumnya. Lalu dia pun melihat sebuah batu surgawi yang dia gunakan telah memiliki warna yang begitu pudar seperti telah kehilangan sebagian kekuatannya. Hal tersebutlah membuat Wang Lin sedikit terkejut dan menyadari kalau semakin bagus giok yang digunakan, maka bisa membuat seluruh array transfer benar-benar terhubung. Namun, karena giok surgawi begitu sangatlah berharga, Wang Lin memutuskan untuk tidak menghambur-hamburkannya. Sebab ya, untuk batu giok surgawi ini sangatlah sulit untuk dicari guys, benar-benar langka. Lalu dia kembali mulai bergerak. Selama di perjalanan, dia mengambil perangkap bintang yang berisikan katak petirnya. Dan dia berharap kalau Li Muan dapatlah menyembuhkan katak petir setelah pertarungan melawan si Red Butterfly atau Hongdi. Sementara itu, di sekte awan, terlihat Li Muan yang sedang memainkan sitar dan sudahlah menua karena sudah 100 tahun berlalu semenjak Wang Lin pergi. Akhirnya kita diperlihatkan Li Muan kembali ya. Lalu Li Muan pun berkata kalau dirinya ternyata masih terjebak di tahap formasi inti dan dalam 10 tahun terjebak, maka dia akanlah meninggal dunia. Dan ini adalah kabar buruk untuk Wang Lin nantinya. Di saat itu juga, Li Muan tidaklah menahan rasa sedihnya dan berharap Wang Lin bisa kembali pulang sebab dia ingin selalu berada di sisinya Wang Lin semasa 10 tahun ini. Song Qing dan juga Liu Fei merasa kasihan kepada Li Muan karena Li Muan telah gagal menerobos sebanyak 3 kali. Dan jika bukan karena dirinya inginlah melihat Wang Lin untuk terakhir kalinya, mungkin saja Li Muan telah tiada sebelumnya. Lalu Liu Fei bertanya tentang Wang Lin dan apakah dia bisa mempertahankan sekte awan dari kultivator asing yang menghancurkan sekte langit biru dengan tekniknya yang begitu mengerikan. Di saat percakapan mereka, Li Muan pun menyuruh mereka untuklah masuk dan bertanya tentang sesepuh Gongsun ataupun tetua Gongsun ya. Song Qing pun memberitahu kalau Gongsun telah pergi selama 7 hari untuklah mencari kultivator asing. Namun, sampai saat ini dia juga masihlah belum kembali. Liu Fei kembali menambahkan informasi tentang kultivator asing yang memiliki serangga beracun serta telah menghancurkan 3 sekte di negara Chu dalam 7 hari. Mendengar itu, Li Muan berkata kalau dia sudah mulai membaik dan dia akanlah mengembalikan esensi jiwa mereka dan pergi sejauh mungkin. Song Qing dan juga Liu Fei pun terkejut dan merasa tidak enak untuklah meninggalkan Li Muan. Di saat itu, Song Qing memberi saran untuk meminta bantuan kepada sekte iblis raksasa atau keluarganya dari Cihu. Akan tetapi, Li Muan menolak kalau mereka memiliki masalah dengan orang yang bernama Cheng Niu yang membuat mereka tidak ada waktu untuklah membantunya. Jika mereka meminta pertolongan, itu juga akanlah merepotkan mereka semua. Andaikan saja kalau Cihu tahu Cheng Niu itu adalah Wang Lin dan Wang Lin keterkaitan dengan Li Muan, kemungkinan terbesarnya mereka akanlah bekerja sama dan Li Muan tidak akanlah kenapa-napa. Tetapi ya itu hanyalah andai-andai saja. Faktanya mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi Li Muan tetaplah menyarankan mereka haruslah bisa berdiri sendiri. Setelah itu Li Muan tetap menyuruh mereka untuklah pergi dan memberitahu kepada tetua agung tentang niatnya, yang dimana untuk sekte awan mereka sebetulnya sudah harus bersembunyi ya. Karena untuk kultivator serangga ini benar-benar begitu sangatlah kuat. Sebab ya rumornya dia telah menghancurkan 3 sekte selama 7 hari guys. Gila, itu sih parah juga ya. Dan selanjutnya, Li Muan kembali menatap ke langit sembari mengingat kalau Wang Lin serta iblis keduanya keluar. Saat ini, Wang Lin berdiri tepi laut iblis dan berpikir
untuk membelikan Li Muan sesuatu karena telah lama tidak bertemu. Waduh, yang satu santai-santai untuk membeli oleh-oleh, yang satunya lagi sudahlah ketar-ketir karena sektenya akanlah diserang. Lalu Wang Lin langsunglah bergerak dengan cepat dan tibanya di kota bernama Pemberontak Iblis. Dia masuk ke dalam dan melihat sebuah pavilion yang bertuliskan pemurnian harta karun. Di dalam sana, Wang Lin segera ke lantai ketiga karena tidak ada yang menarik di lantai sebelumnya. Dan tak lama juga, ada seseorang penjual yang langsung menghampirinya dan bertanya apa yang diinginkan oleh Wang Lin. Di sini dia langsunglah menjawab kalau dia membutuhkan resep pil peringkat 5 ke atas. Mendengar itu, penjual tersebut berkata lagi kalau dia memiliki 3. Lalu dia memperlihatkannya yang terdiri dari 1 sekte ujung dunia dan 2 lagi berasal dari sekte awan. Karena Wang Lin telah mengetahui semua pil sekte awan, pandangannya langsunglah tertuju pada pil sekte ujung dunia. Lalu Wang Lin bertanya lagi, apakah ada pil dengan peringkat ke-6? Sayangnya, untuk saat ini dia tidaklah menjualnya. Namun, jika dia inginlah mendapatinya, dia perlu ikutlah pelelangan saja yang akanlah dimulai 2 bulan lagi. Mendengar itu, Wang Lin langsunglah mengurungkan niatnya dan langsunglah membeli pil dari sekte ujung dunia dengan harga setengah batu roh berkualitas terbaik. Setelahnya, dia pun langsunglah pergi mencari hadiah lain. Setelah 10 hari berlalu, Wang Lin tiba di perbatasan negara Chu dengan Laut Setan dengan bantuan susunan transfer kuno. Namun, di saat dia berharap Li Muan akan senang dengan apa yang dia bawa, Wang Lin telah dikejutkan dengan apa yang dia lihat ketika memasuki negara Chu dan mendengar sebuah ucapan kalau dia telah mendekati ajalnya. Dirinya yang mendengar ucapan tersebut membuat Wang Lin menjadi begitu gemetar di seluruh tubuhnya dan langsunglah menghilang dari sana. Ingat ya guys, negara Chu itu cukuplah begitu besar dan memiliki banyak sekali sekte yang berada di sana. Sementara itu, kita pun diperlihatkan kultivator asing yang dibicarakan oleh Liu Fei yang bernama Zanbai. Zanbai ini merupakan seorang kultivator dari peringkat 5 yang telah mengkhianati sektenya sendiri setelah dia berhasil mencuri surat suci milik sektenya, yaitu sekte setan serangga. Maka dari itulah sekte setan serangga terus memburu dirinya. Namun, Zanbai selalu lolos dan lolos hingga para kultivator formasi jiwa pun turun tangan, tetapi itu juga masihlah belum cukup. Dia berhasil melarikan diri dan sekarang dia berada di lembah 9 hantu Desolate. 100 tahun pun telah berlalu, Zanbai pun muncul kembali dan dia telah mencapai tahap formasi jiwa serta telah menjinakkan banyak sekali serangga beracun. Anjay, ada Sino. Mendengar berita tersebut, sekte setan serangga kembali memburunya. Namun kali ini mereka gagal total dikarenakan sudah tidak ada yang bisa untuklah menandingi dirinya. Alhasil, mereka pun mengalami kerugian yang begitu besar dan mereka benar-benar menyerah untuklah memburu pengkhianat tersebut. Begitu juga dengan Zanbai yang sudah sangatlah lelah untuklah berurusan dengan sektenya. Dia pun melupakan semua dendam yang dia miliki dengan sektenya dan dia pergi ke berbagai tempat untuklah melakukan tindakan keji di sana. Contohnya ya menghancurkan beberapa sekte guys. Hingga dia mendapatkan kuali hujan, serta ketika dia di alam surgawi, dia menjadi orang pertama yang kembali ke Suzaku di bagian Laut Iblis karena telah salah pilih lawan. Waduh, di kandangnya sih jago ya, tetapi ketika di alam surgawi dia bukanlah apa-apa. Setelah dia kalah telak dari alam surgawi, dia juga mengalami kerugian yang begitu sangatlah banyak dengan serangganya. Dia pun kembali menghabisi kultivator yang dia lewati untuklah mengambil esensinya agar beberapa serangganya ini bisalah dengan berkembang biak. Dan setelah itu dia pergi menuju ke negara Chu. Dan saat ini Zanbai berada di atas gunung sembari bergumam tentang sekte awan yang akanlah menjadi miliknya. Serta orang bernama Wang Lin akanlah marah jika Li Muan meninggal olehnya. Dan dia menganggap kalau Wang Lin benar-benar begitu lemah sebab dia belum sama sekali mengenali nama dari Wang Lin.
Dan juga dengan begitu bodohnya, nantinya setelah menghancurkan Sekte Awan serta menghabisi nyawa dari Wang Lin, dia akanlah mencari keberadaan dari Cheng Yu untuklah melakukan kerjasama, dan jika dia menolak, maka dia akanlah menghabisi nyawanya. Waduh, belum tahu dia kalau Cheng Yu itu adalah Wang Lin. Dan dia telah melakukan sebuah kesalahan besar ketika menginjakkan kaki di Sekte Awan. Namun ya, sebagian besar dari kalian mungkin sudah tahu kalau nantinya Limuan benar-benar akanlah tiada, guys. Ya, sebenarnya tidak perlu diberitahu, sudah pasti sebagian besar dari penonton Tonghua Wang Lin sudah mendapati spoiler jauh-jauh hari tentang kematian dari Limuan. Dan kita akhiri untuklah spoiler kali ini ya guys. Dan sekali lagi mohon maaf, Mimin mengalami keterlambatan untuklah hari ini ya guys. Ya mau bagaimana, namanya musibah tidak ada yang tahu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.